Inilah kisahku. Umurku 16 tahun. Aku berkulit hitam dan memiliki keluarga di Alabama. Mereka bertani dan memiliki tanah yang luas di Huntsville. Paman memiliki rumah yang besar dan banyak trailer yang mereka bangun di tengah hutan untuk tempat berburu atau sekedar berkemah. Sepupu di selatan mengajak kami pergi ke sana untuk berkemah. Karena mereka tahu aku adalah anak kota dari Chicago, jadi mereka menggodaku. Mengumpulkan makanan, membunuh babi dan beberapa ayam, dan membawa kebutuhan untuk berkemah selama beberapa hari. Kami sampai di perkemahan dan jelas sekali ada yang aneh. Udara tercium sangat menyengat seperti gas ozon, seperti bau kabel listrik yang terbakar atau tersambar kilat. Kami mengabaikannya. Kami mengeluarkan barang-barang dan pergi ke sungai kecil untuk berenang selama beberapa jam. Tiba-tiba beberapa pria tua dan seorang remaja berkulit putih keluar dari semak-semak. Dia memiliki senapan di lekukan lengannya. Dia menyapa dan bertanya kepada kami apa yang kami lakukan sejauh ini di hutan. Kami berbincang tentang pamanku yang juga dia kenal, dan kami bilang kalau kami sedang berkemah. Dia memberitahu kami bahwa kami harus benar-benar waspada di sini dan tetap bersama karena ada binatang besar di hutan. Anaknya yang seusiaku bertanya apakah dia bisa bergabung dan bermain dengan kami. Dia bilang oke. Oke, aku akan menghentikan green texting karena ceritanya cukup panjang dan perlu dijelaskan secara detail. Pada akhirnya kami bermain sepak bola. Ada Tanner, si anak berkulit putih yang keluar dari semak-semak tadi, 5 sepupuku, dan juga 4 teman mereka yang ikut bermain bersama. Totalnya ada 5 perempuan dan 6 laki-laki. Kami semua berumur sekitar 15-17 tahun. Ya, tak terasa kami telah bermain seharian penuh. Jadi, kami memutuskan kembali ke kemah dan menyiapkan kayu untuk menyalakan api unggun. Meskipun sebenarnya ada dapur kecil pada trailer yang kami gunakan. Tanner mengatakan bahwa kediaman keluarganya saling berhadapan dengan kediaman pamanku. Dia ingin pulang untuk meminta izin pada ayahnya apakah dia bisa ikut berkemah bersama kami atau tidak. Rooster, sepupuku, mengatakan kalau dia akan menemaninya karena sebentar lagi hari sudah mulai gelap. Dan satu gadis juga ingin ikut pergi bersama mereka. Itu adalah sekitar pukul 7 malam dan suasananya sudah mulai gelap. Mereka mengambil senter dan melewati jalan setapak menuju kediaman Tan. Sisanya yang tidak ikut bersantai ria, membuat s'more, mulai minum-minum dan saling berciuman. Sekitar 30 atau 40 menit kemudian, bau gas ozon itu kembali tercium. Kamu bisa menciumnya melebihi bau asap dari api unggun yang telah dinyalakan. Bau besi yang sangat menyengat, persis seperti saat kamu sedang mimisan dan pendarahannya telah berhenti. Namun, baunya tidak sama seperti bau darah kering, melainkan bau-bau besi yang tidak enak dari kerongkonganmu. Aku dan yang lainnya langsung berpikir kalau itu mungkin semacam korsleting listrik atau seseorang mungkin lupa mematikan kompor atau semacamnya. Kami mencari sumber bau itu di dalam trailer, namun tidak ada kompor yang menyala. Akan tetapi kami semua tetap mencium baunya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menuju ke arah kami. Ternyata itu adalah suara Rooster, Tan, dan gadis itu. Mereka berlari dengan keadaan kehabisan napas. Mereka bahkan tidak berhenti untuk mengambil napas. Mereka terus berlari menuju trailer dekat tempat api unggun berada. Kami semua ikut berlari dan masuk ke dalam trailer. Setelah mereka cukup tenang, Rooster menangis sejadi-jadinya. Sementara itu, api unggun semakin kecil dan semakin kecil. Jadi sepupuku yang lain mengacuhkan keadaan dan berniat untuk keluar, lalu mengambil generator yang disimpan di antara kedua trailer kami. Tanner berkata, "Berhenti, kunci pintu depan dan jangan ada yang keluar." Dia juga sempat menangis sehingga matanya merah dan bengkak. Celananya sangat kotor. Kemudian Tanner mulai bercerita tentang kejadian saat mereka pergi ke rumahnya. Ayahnya mengizinkan Tanner untuk ikut berkemah, tapi mereka harus berhati-hati dalam perjalanan kembali ke kemah. Dan untuk berjaga-jaga, sebaiknya mereka membawa salah satu senapannya. Ya, sebenarnya
Beberapa hari yang lalu, keluarga Tanner telah melihat sesuatu di halamannya. Salah satu babinya mati tercabik-cabik dengan separuh badan yang tersisa. Mereka menganggap itu perbuatan macan atau anjing hutan. Meskipun biasanya kedua hewan itu tidak mengusik hewan hidup. Kemudian Tanner naik ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya dan memberitahu ayahnya bahwa dia dan yang lainnya akan baik-baik saja tanpa senapan karena anjing hutan menghindari manusia. Jadi mereka mulai berjalan kembali ke tempat kami berkemah. Akhirnya Rooster yang sebelumnya menangis dan gemetar kembali tenang. Begitupun dengan gadis itu. Tapi yang dilakukannya hanya melihat jendela dengan tatapan linglung. Kini giliran Rooster yang bercerita. Ketika di pertengahan jalan pulang menuju perkemahan, mereka mendengar sesuatu yang aneh di tengah hutan. Karena suasananya sangat gelap, mereka tidak bisa memastikan apa yang mereka lihat. Gadis itu mendengarnya dari arah semak-semak di jalan yang mereka lewati sambil menyoroti lampu senter ke sana. Mereka menemukan seorang laki-laki yang tampak berdiri di antara pepohonan. Rooster lalu berkata dengan suara yang lantang kepada laki-laki itu kalau dia sudah menakuti mereka dan sedikit memakinya. Kemudian Rooster sadar jika sosok itu berdiri membelakangi mereka. Akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan di saat itulah mereka mulai mencium bau ozon yang menyengat itu. Kemudian ketika mereka melihat ke arah yang berlawanan, laki-laki aneh itu telah berada di dekat sisi jalan. Jadi mereka mempercepat langkah dan Tanner terus berkata kalau seharusnya dia membawa senapan itu. Sementara mereka semua bercerita, bau ozon itu masih tercium dan semakin menyengat. Bahkan hingga ke dalam trailer.